selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kakak harap kabar adik-adik semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai acara sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa ya. Doa akan dipimpin oleh Kak Rita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan sertai, berkati. Kami mau memuji Tuhan, kami mau berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Amin. Nah adik-adik sekalian, kalau kita mau mengikuti sekolah minggu secara online, kita juga harus berpakaian yang rapi. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Terus kita nggak boleh main-main. Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya ya di rumah. Nah pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan satu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, kita patut mengucap syukur ya karena kita masih boleh berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Bapa kita. Pada pagi hari ini Cece ingin mengundang adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan terus bersuka cita, kita akan terus memuji Tuhan kita dengan pujian Yesus besertaku. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri sambil bergerak ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang.
di gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dipersilakan untuk duduk kembali ya. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Eko. Yuk adik-adik semua, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita pujikan satu pujian, Walau Ku Tak Dapat Melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Ayo adik, ayo kita menyanyikan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Iya, puji Tuhan, hari ini kita dapat bertemu lagi dengan Bu Eko di sini. Nanti Bu Eko akan menyampaikan firman Tuhan tentang Injil yang menyelamatkan. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Ya, semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, buka telinga kami, mata hati kami, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, sebelum Bu Eko bercerita, kita akan mendengar dulu ya. Ada cerita sebelum Bu Eko menyampaikan firman Tuhan. Simak baik-baik, oke? Oh iya, Ceh. Kemarin kan kita dikasih tugas nih untuk menghafalkan 10 hukum Taurat. Nah, aku baru ngapal 8. Yang pertama itu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Terus jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Nah, terus aku lupa nih, C, 2 lagi apa? Hukum yang selanjutnya itu jangan mengucapkan saksi dusta dan jangan mengingini milik sesamamu. Kira-kira Cece udah melakukan 10 hukum Taurat itu semua belum? Wah, belum nih. Jadi dari 10 hukum Tuhan itu saya pernah melanggar. Jadi saya pernah bolos ke gereja, pernah berbohong sama orang tua, pernah menyontek, dan juga pernah berkelahi dan tidak mengasihi teman saya sendiri. Jadi saya masuk surga nggak ya? Nah, anak-anak tadi menyimak enggak? Iya, tadi ada yang menghafal 10 hukum Taurat atau 10 hukum Tuhan. Pada zaman dulu 10 hukum Tuhan itu Tuhan berikan melalui Musa di atas Gunung Sinai. Nah, itu bentuknya tidak seperti Alkitab ini, tetapi dalam bentuk 2 loh batu. Nah, ya, anak-anak bisa lihat itu di layar. Kira-kira seperti itu. Musa membawa 2 loh batu itu yang berisi 10 hukum Taurat atau 10 hukum Tuhan. Kalau tadi anak-anak mendengar ya bahwa ada yang menghafal, tapi kira-kira kalian sama enggak ya sama kakak-kakak tadi? Siapa di sini yang sudah menghafal semuanya tapi semuanya dilakukan? Ada enggak? Coba tunjuk tangan, Bu Eko mau lihat nih. Mana ya? Aduh, enggak ada yang angkat tangan ya. Karena apa? Ada yang mungkin kalau sekolah masih suka nyontek. Ya tadi kakak juga bilang kan bahwa dia masih suka berkelahi ya, suka melawan orang tua. Terus ada yang di sini bolos sekolah minggu, ada enggak?
Aduh, enakan tidur Bu Eko daripada sekolah minggu. Kan mumpung hari Minggu, enakan bangunnya siang. Nanti aja deh buka YouTube-nya nanti siang jam 2 kalau aku sudah bangun. Nah anak-anak, kita tidak bisa ya sesempurna itu. 10 hukum Tuhan benar-benar kita taati. Makanya anak-anak, manusia tidak dapat menjalankan hukum Taurat itu dengan sempurna. 10 hukum Tuhan itu dengan sempurna. Ya, sejak zaman dulu, sejak zaman perjanjian lama, bahkan sampai sekarang. Ya, pasti ada saja pelanggarannya yang tadi Bu Eko sudah sampaikan ya. Ada yang masih suka bolos, ada yang masih suka mencuri, ayo ya. Ada yang masih malas sekolah minggu ya, masih melawan orang tua dan sebagainya. Nah, makanya anak-anak, hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan. Ya, nggak bisa menyelamatkan. Surga itu kan tempat yang kudus. Kalau kita masih punya dosa sedikit saja, wah, nggak bisa untuk masuk ke surga. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Karena apa? Tuhan Yesus melakukan semuanya itu dengan sempurna. Nah, di sini anak-anak, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Untuk apa sih? Coba, siapa yang tahu Tuhan Yesus mengapa rela mati di atas kayu salib? Ada yang tahu? Iya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa Bu Eko, dosa-dosa kalian semua ya. Dengan darah Yesus kita diselamatkan, dosa kita dihapuskan. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita nggak percaya, tidak bisa ya, dosa kita nggak akan diampuni. Nah makanya apa sih itu berita Injil yang menyelamatkan itu? Yaitu kalau anak-anak ya Bu Eko dan kalian semua di sini percaya kepada Tuhan Yesus, makanya dosa kita diampuni, kemudian kita memperoleh keselamatan, terus memperoleh hidup yang kekal. Itu sebenarnya berita Injil keselamatan itu. Ya, jadi ingat ya, hukum Taurat tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Yuk anak-anak, siapa di sini yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Mau dosanya diampuni dan diselamatkan? Taruh tangan kanan kalian di dada. Bu Eko akan berdoa, kalian ikutin ya, untuk yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Bertahtalah di dalam hatiku, kuasailah hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kalau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, setiap anak-anak melakukan dosa, anak-anak minta ampun kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan mengampuni dan kita akan memperoleh keselamatan. Yuk kita hafalin dulu ayat hafalan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Yuk kita baca sama-sama ya, yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kita ulang sekali lagi ya sebelum Bu Eko tutup dalam doa. Yuk. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Kita akan berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh Engkau meteraikan di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Jadikan kami anak-anak yang menurut akan firman-Mu Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan biarlah iman percaya kami kepada Tuhan Yesus boleh kami pelihara selama kami ada di dunia ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai di sini dengan Bu Eko. Tuhan Yesus memberkati. Nah, baiklah adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita jangan lupa untuk sekolah minggu lagi ya, minggu depan. Tetap jaga kesehatan, sampai minggu depan, dadah.